Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Sina Kausar. Saya dari kelompok 12 dari Praktikan Penelitian Operasional 1. Nah, di sini saya mau memberi, dengan NIM 333 Nah, jadi di sini saya mau memberikan tutorial kepada kalian semua cara menyelesaikan masalah program linear dengan menggunakan analisis sensitivitas. Nah, jadi apa sih itu analisis sensitivitas? Jadi analisis sensitivitas adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan parameter dalam model programan linear, seperti koefisien tujuan atau nilai batasan yang memengaruhi solusi optimal yang telah diperoleh. Nah, di sini kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada kayak usaha bergerak di bidang industri home furnishing gitu kan, memproduksi lemari kaca atau ini kayak kita contohin X1, lemari piring X2 dan jemuran lipat. Ini kita variabelin aja. Lalu kita di sini tiga bagian proses yaitu pengukuran, pemotongan, sama perakitan. Nah, di sini memiliki kapasitas masing-masing pada jamnya itu ada eh, maaf, 70 jam itu pengukuran, 50 jam pemotongan, dan 90 jam perakitan. Nah, di sini kita ada untuk menghasilkan satu unit kaca dibutuhkan 3 jam pengukuran, 2 jam pemotongan, sama 1 jam perakitan. Nah, berarti pengukuran tuh berarti constraint-nya ada pengukuran, pemotongan, sama perakitan. Nah, setelah itu kita diketahui model matematikanya seperti tadi. X1 itu lemari kaca, X2 lemari piring, X3 jemuran lipat. Lalu di sini ada model matematika. Nah, di sini kan ada fungsi tujuan atau Z-nya kan. Di sini berarti kita ingin cari keuntungan per unit lemarinya itu lemari pakaian kaca itu 2, terus ada lemari piringnya itu 4, sedangkan jemuran lipatnya itu 3 kan. Nah, lalu di sini kita di sini mau mencari keuntungan maksimal juga. Jadi di sini kan tadi 2 berarti 2x1 ditambah 4x2 ditambah 3x3. Nah, di sini fungsi kendalanya seperti yang tadi dibilang ini 3 jam pengukuran, 4 jam pengukuran, sama 2 jam pengukuran. Karena di sini di bagian satu unit jemuran lipat itu 2 jam semua di bagian pengukuran, pemotongan, perakitan. Nah, berarti 3, 4, 2. Ini juga sama 2, 1, 2. Lalu sini 1, 3, sama 2. Terakhirnya 2. Lalu di sini kan ini diberi waktu maksimalnya itu 70 jam, 50 jam, 90 jam. Berarti itu maksimalnya. Berarti tandanya kurang dari sama dengan. Nah, seperti ini ininya. Nah, kita langkah pertama itu kita mau buka POM-QM dulu. Kita cari POM-QM. Nah, di sini kita close aja. Di sini kita pilih modul linear programming. Lalu kita pilih new. Sini kita tadi kan constraint ada 3 ya. Lalu variabel juga sama ada 3. Constraint itu kayak batas kendala gitu. Kita maksimalin, misalnya ini kita ada 3 apa namanya? Tuming misalnya. Tuming modul 3. Kita pilih oke. Nah, di sini kita X1 itu kan lemari kaca X1. Terus ini ada lemari kaca, lemari piring, jemuran lipat. Lemari lemari piring X2, jemuran lipat X3. Nah, di sini kita maksimalnya tadi 2, 4, 3. Itu S itu adalah variabel slack ya. 2, 4, 3. Lalu di sini constraint-nya sini pengukuran. Sini pengukuran, pemotongan, sama perakitan. Pengukuran, pemotongan, perakitan. Perakitan 3, 4, 2. 3, 4. 3, 4, 2. Pemotongan itu 2, 1, 2. Di perakitan itu ada 1, 3, 2. 1, 3, sama 2. Jadi kita semuanya udah sama ininya. Tandanya kurang dari sama dengan karena maksimalnya waktu segini 70, 50, 90.
70, 50, sampai 90. Nah, ini kalau udah, kita pilih solve. Nah, ini kita pilih iteration atau iterasi ya, iteration. Nah, di sini kita pilih iterasi terakhir atau iterasi tiga. Kita ini kan udah ada nih iterasi ketiga, kita blok semua ininya sampai bawah. Nah, kita masukin iterasi ketiga ini. Nah, ntar ini kita mau screenshot dulu ya. Nah, nah, terus udah gitu kita masukin ini shadow price itu kita masukin di ZJ ini tapi dia bagian select satu. Jadi dia kita masukin ini aja, kita pilih enter lalu kita drag. Nah, maksudnya ini tadi perakitan pengukuran salah ding. Sorry, sorry. Pengukuran sini moto sini perakitan. Nah, berarti kita di sini shadow price-nya itu 0,83 di bagian pengukuran, pemotongan itu 0,87, perakitannya 0. Lalu di sini ada change vector. Jadi di sini kita masukin solusi lamanya itu kita masukin di quantity ini. Kita seret ke bawah 3 kali. Nah, perubahannya itu di sini kan di contoh soalnya kita lihat di sini ini berapakah nilai shadow price ketiga produk ini didapatkan dari sini dari select 1 yang bagian ZC, lalu select 2 bagian ZC, sama select 3 bagian ZC di sini. Lalu eh berapakah solusi baru jika ada penambahan dan pengurangan? Kita berarti penambahan dulu 7 jam. Di 7 jam di bagian pengukuran. Nah, jadinya kita masukin aja ini si ininya bagian quantity ini kan. Nah, terus udah gitu kita masukin ini perubahannya berarti ukuran ini nih. Nah, kita masukin sama dengan ini. Ini kan karena ini bagian punya pengukuran kan. Ini punya pemotongan, ini punya perakitan. Kita dikali sama 7. Positif 7 ya berarti. Nah, ini hasilnya ini yang ini nih. Ini dikali sama positif 7. Kita drag ke bawah. Nah, untuk solusi barunya kayak gini caranya. Jadi kita buka kurung dulu, iterasi ini dikali sama salah link. Solusi barunya kita mau nambahin. Kita pilih, kita drag dulu. Langsung saja lah. Nah, solusi barunya itu kita totalin semuanya gitu ya. Jadi kayak alt sum gitu. Atau enggak sum langsung ini sama ini. Ini sama ini, perubahan nama solusi lama. Nah, untuk keuntungan barunya, kita masukinnya, buka kurung dulu. Ini kita kaliin sama solusi baru. Tutup, lalu ditambah sama ke semuanya juga. Salah nih. Sorry. Ini kita dikali sama bawahnya, berurutan. 0 dikali sama 21. Nah, kita enter. Lalu keuntungan lamanya kita masukinnya si ini nih, si ZC yang kuantitinya ini. Nah, itu keuntungan optimalnya tadi ya. Lalu perubahannya ini keuntungan baru dikurang sama keuntungan lama. Nah, jadi di sini mendapatkan kalau bisa perubahannya 7 jam, penambahan 7 jam pada proses perakitan atau di select 1 ini menghasilkan 5,83. Lalu di sini juga kita masukin juga, kita masukin yang pengurangan ya. Jadi di sini pengurangan kita masukin yang quantity juga sama. Karena di sini solusi lama kita drag. Nah, di perubahan bedanya
Kita di sini yang bagian pengukuran ini dikali sama minus 7 karena kita mau dikurangin. Nah, kita drag bawah. Nah, untuk solusi barunya kita alt sum atau sama alt sama dengan kita drag juga sampai bawah. Dan untuk keuntungan barunya sama kita cari caranya sama dengan uh, dalam kurung 4 dikali 4 dikali sama solusi baru ini ditambah 3 dikali sama solusi baru 0 dikali sama solusi baru ini. Nah, lalu keuntungan lama seperti yang kayak tadi, kita masukin yang quantity bagian ZC. Nah, ini kita kurangin yang biasa tadi keuntungan baru dikurang sama keuntungan yang lama. Nah, di sini bisa dilihat kalau hasilnya itu dia minus ya di sini min 5,83 sama nilainya cuman ini BD plus ini minus. Nah, di sini jumlah kegiatan sini kan ada pengukuran pemotongan ini kan perakitan. Nah, di sini kita masukinnya bentar. Di sini nih di contoh di yang ini. Nah, di sini kan apabila perusahaan industri home di sini mau membuat jemuran handuk gitu dengan ininya proses pengerjaan itu 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan sama 1 jam perakitan. Nah, berarti di sini reduce cost kan. Ini berarti 3, sini 4, sini 1 perakitan. Di sini nilai per jamnya kita samain kayak gini. Nah, di sini totalnya kita masukin ini dikali sama ini. Dan sini langsung langsung dari sini. Nah, total biaya ya yang kalau misalnya ini pengen dibikin jumlah pengukuran 3, pemotongan 4, perakiraan 1 itu menghasilkan biaya 5,17. Nah, lalu kita masuk ke ini. Ini untuk melihat kayak tabel gitu. Nah, di sini kan kita masukin aja pengukuran tadi variabel ininya di model matematika ya. 3x1, 3, 4 sama 2. Sini 3, 4 sama 2 bagian pengukuran. Lalu bagian pemotongan itu 2, 1 sama 2. 2, 1 sama 2. Sini ada perakitan. 1, 3 sama 2. Sama 2. Lalu berarti ini kan pengen X1-nya kan. Berarti X1 sama dengan gitu kan. Berarti ini 0. Ini 0, ini X2 berarti ada 1. Ini 0, 0 di X3-nya ada 1. Nah, di sini keuntungannya itu atau Z max-nya tadi 2, 4 sama 3. 2, 4 sama 3. Nah, di sini totalnya tadi 70, 50, 90, 70, 50, 90. Sini 0, 0, 0. Dan di sini kan itu tuh tadi kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan kita drag aja sampai 3. Lalu di sini kan apa namanya? Batas yang non negativitasnya non negatif. Nah, lalu di sini salah ding ini, sorry ya, ada kesalahan. Set itu nanti. Nah, ini kapasitasnya tadi berapa sih tadi tuh? 50 ya. 70, 50, 90. 70, 50, 90, 0, 0, 0. Nah, langkah pertama itu kalian ke sini, baris yang ini, kita ketik sum product. Nah, ini sum product, kita pilih yang ini, drag, lalu titik 2, lalu kita pilih yang solusi optimal ya. Nah, di solusi optimal kita kunci dulu sekali. Kita pilih enter. Nah, lalu kita drag semua sampai di bagian baris keuntungan.
Nah, udah gitu, kalian pencet ke di bagian keuntungan sini, kalian pilih di data, lalu di menu solver. Nah, di sini, ntar kita reset all dulu. Nah, di sini kan tadi kita set objektifnya, kita mau di sini. Nah, di sini kita by changing variable cells-nya itu kita pilih yang solusi optimal. Nah, di sini kita mau masukin constraint-nya. Ini kita masukin aja langsung ketiga gini karena tandanya sama. Constraint-nya juga gini. Kita pilih add. Lalu kita ini ubah, tinggal yang nol kan. Kita ubah yang bagian nol yang ini 3 aja. Salah ding, ini bagian constraint, sorry. Nah, ini cell reference-nya kita masukin yang sini. Kita pilih oke. Ini kita apa namanya? Oh, select solving-nya itu simplex linear programming, kita pilih solve. Nah, kita masukin answer sensitivity sama limitnya semuanya dinyalain. Kita pilih oke. Nah, di sini hasilnya sama. Di sini keuntungannya itu mendapatkan nilai 91, sekian, lalu solusi optimal X1 nya 0, lalu di sini X2-nya 6, sekian, lalu di sini X3-nya 21, sekian. Ini sama kayak yang di POM-QM ya. Tuh ini 91, terus ini ada 6 sama 21. Dan X1-nya itu 0. Nah, jadi gitu teman-teman cara menyelesaikan masalah linear programming dengan metode analisis sensitivitas ya. Eh, udah, jadi itulah tutorial yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.